Jejak diplomasi Indonesia. Dari konflik kepemimpinan perdamaian. Setelah masa revolusi, Indonesia mulai menata posisinya di mata dunia. Perjalanan ini penuh dengan dinamika, mulai dari ketegangan di perbatasan hingga menjadi suara bagi negara-negara berkembang. Rekonsiliasi serumpun atau mengakhiri konfrontasi Malaysia. Pada pertengahan 1960-an, hubungan Indonesia dari Malaysia sempat memanas akibat kebijakan Ganjang Malaysia. Namun, perubahan kepemimpinan membawa arah baru. Melalui Perjanjian Bangkok 1966, Indonesia memilih jalan damai. Normalisasi ini bukan sekedar mengakhiri konflik, melainkan menjadi batu pijakan utama bagi stabilitas di Asia Tenggara. Hubungan pasang surut dengan PBE. Indonesia memiliki sejarah unik dengan PBB. Pada 1965, Indonesia sempat menyatakan keluar sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Namun, setahun kemudian, Indonesia kembali bergabung dan sejak saat itu menjadi anggota yang sangat aktif. Indonesia seringkali dipercaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. PBB menyuarakan isu kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Arsitek utama ASEAN mensadari bahwa kemajuan ekonomi tidak bisa dicapai tanpa perdamaian regional. Indonesia melopori pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia sering disebut sebagai natural leader ASEAN. Indonesia berperan besar dalam menyelesaikan konflik internal kawasan, seperti media perang saudara di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting. Perjuangan kedaulatan di laut atau UNCLOS. Salah satu pencapaian diplomatik terbesar Indonesia adalah pengakuan dunia terhadap konsep negara kepulauan. Berawal dari Deklarasi Juanda 1957, diplomat Indonesia berjuang selama puluhan tahun di forum internasional. Perjuangan ini membuahkan hasil dalam UNCLOS 1982, Hukum Laut Internasional, di mana wilayah laut Indonesia diakui secara legal sebagai satu kesatuan, bukan lagi perairan internasional yang memisahkan pulau-pulau kita. Pasukan Garuda, Duta Perdamaian di Medan Laga sebagai bukti nyata amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke berbagai wilayah konflik di dunia. Sinai, Lebanon, Kongo, hingga Bosnia mengenakan baret biru PBB. Prajurit Indonesia dikenal bukan hanya karena ketegasannya, tetapi juga karena pendekatan humanisnya yang mudah diterima oleh masyarakat lokal di daerah konflik. Dari sejarah ini, kita dapat melihat Indonesia bertransformasi dari negara yang sempat mengisolasi diri menjadi jembatan, bridge builder, back perdamaian dunia.